Assalamualaikum, selamat datang di channel Belajar AKM. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam kondisi sehat, biar makin semangat belajar mempersiapkan ujian ANBK tingkat SMP yang akan berlangsung sebentar lagi. Nah, pada video kali ini kita akan bahas beberapa soal ANBK dengan subtes numerasi yang berkaitan dengan aljabar. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Tipe soalnya adalah pilihan ganda. Cara menjawabnya adalah dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Judulnya adalah panggung tanaman bunga. Ibu memiliki 7 baris tanaman hias di halaman rumah seperti pada gambar di atas. Baris pertama terdapat pada bagian paling bawah panggung yang terdapat 5 tanaman, yaitu tanaman kaktus dan tanaman mawar. Baris kedua terdapat 8 tanaman bunga matahari dan aster. Baris ketiga terdapat 11 tanaman bunga dahlia dan lidah mertua, sedangkan pada baris keempat terdapat 14 tanaman bunga gelombang cinta dan bunga tulip. Banyak tanaman pada setiap baris memiliki pola yang sama. Ibu menjual tanaman bunga tersebut dengan harga Rp25.000 per tanaman untuk baris pertama hingga ketiga. Sedangkan tanaman untuk baris keempat hingga baris yang paling atas adalah Rp40.000 per tanaman. Selanjutnya kita baca pertanyaannya. Setelah beberapa hari penjualan, ibu menghitung kembali tanamannya. Ibu mendapati tanaman pada baris ketiga sampai baris kelima sudah terjual masing-masing 3 buah pada setiap barisnya. Yang ditanyakan adalah sisa tanaman ibu pada baris ketiga sampai kelima adalah. Jadi tanaman ibu pada baris pertama jumlahnya adalah 5 tanaman. Jadi pada baris paling bawah atau baris pertama jumlahnya adalah 5 buah. Kemudian pada baris kedua jumlahnya adalah 8. Kemudian pada baris yang ketiga jumlahnya adalah 11. Dan baris yang keempat jumlahnya adalah 14. Nah, kembali ke soal, yang ditanyakan adalah sisa tanaman ibu pada baris ketiga sampai ke 5. Baris kelima berarti tanaman yang ada di sebelah sini. Di soal tidak disebutkan berapa jumlah tanaman pada baris ke-5. Apabila setiap baris memiliki pola yang sama, maka untuk menentukan pola yang kelima, maka kita gunakan cara sebagai berikut. Jadi baris pertama jumlahnya adalah 5, baris kedua 8, baris ketiga 11, baris keempat 14, dan baris kelima belum diketahui. Kita sebut 5 sebagai N1, kemudian 8 N2, dan seterusnya sampai N5. Dari 5 ke 8, polanya adalah plus 3. Kemudian dari 8 ke 11, ternyata polanya sama ya. Jadi polanya adalah plus 3. Dari 11 ke 14, polanya adalah plus 3. Nah, jika dari N4 ke N5, kita buat pola yang sama, yaitu plus 3, maka nilai N5 adalah 14 plus 3 sama dengan 17. Oke, kita kembali ke soal. Disebutkan bahwa pada baris ketiga sampai kelima sudah terjual masing-masing 3 buah. Oke, jadi jika ini adalah kondisi jumlah tanaman awal, apabila N3 jumlah awalnya adalah 11, apabila terjual 3 buah, maka sisa N3 adalah 11 min 3 sama dengan 8. Kemudian N4, jumlah awalnya adalah 14, apabila terjual 3, sisanya adalah 11. Dan N5, jumlah mula-mulanya adalah 17, apabila terjual 3, sisanya adalah 14. Nah, sekarang kita jumlahkan ya teman-teman. 8 ditambah 11 ditambah 14, totalnya adalah 33 buah. Oke, sehingga sisa tanaman ibu pada baris ketiga sampai baris kelima adalah 33 buah. Pilihan jawabannya adalah yang bagian B. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Masih sama dengan soal yang sebelumnya, judulnya adalah panggung tanaman bunga. Kali ini tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks, di mana ada beberapa pernyataan yang harus kita jawab dengan memberikan tanda centang di kolom benar atau salah. Oke, kita langsung baca pernyataan yang pertama. Uang untuk membeli 5 bunga tulip dapat digunakan untuk membeli 8 bunga mawar. Oke. Nah, untuk menjawab pernyataan pertama, berarti kita harus mengetahui harga dari bunga tulip dan harga dari bunga mawar. Oke, kita kembali ke soal. Jadi bunga tulip terdapat pada barisan yang keempat. Jadi barisan keempat, jenis bunganya adalah gelombang cinta dan tulip. Berkaitan dengan harga, di sini diinformasikan bahwa pada baris keempat hingga baris teratas, harga setiap tanaman adalah Rp40.000. Jadi harga 5 bunga tulip dikali Rp40.000, hasilnya adalah 5 dikali 40.000 sama dengan Rp200.000. Nah, sedangkan apabila membeli 8 bunga mawar, maka kita tulis di sini jumlah mawarnya adalah 8 mawar. Berapa harga bunga mawar? Nah, bunga mawar ada pada barisan yang pertama, yaitu bersama dengan tanaman kaktus. Oke, harga tanaman pada baris pertama hingga ketiga adalah Rp25.000. Jadi 8 mawar ini kita kalikan dengan Rp25.000. 8 dikali Rp25.000 hasilnya adalah Rp200.000. Nah, ternyata harganya sama ya teman-teman. 5 bunga tulip dengan 8 bunga mawar. Sehingga pada pernyataan yang pertama, untuk membeli 5 bunga tulip dapat digunakan untuk membeli 8 bunga mawar. Jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang berikutnya. 10% dari harga 10 bunga gelombang cinta sama dengan total harga 2 bunga dahlia. Oke, yang pertama kita hitung harga dari 10 bunga gelombang cinta. Tanaman gelombang cinta terdapat pada barisan keempat, sehingga harga per tanamannya adalah Rp40.000. Kita kali dengan Rp40.000. 10 dikali Rp40.000 hasilnya adalah Rp400.000. Oke, selanjutnya harga 2 bunga dahlia. Tanaman dahlia terdapat pada baris yang ketiga. Pada baris ketiga, harga tanamannya adalah Rp25.000. Jadi kita kali dengan Rp25.000. 2 dikali Rp25.000 hasilnya adalah Rp50.000. Oke, yang ditanyakan adalah 10% dari harga 10 bunga gelombang cinta. 10% artinya 10 per 100. Nah, 10% dari harga 10 tanaman gelombang cinta yaitu Rp400.000. 10% atau 10 per 100 dari Rp400.000 adalah, kita coret nolnya 2 di sini. Nah, tinggal kita kalikan, hasilnya adalah Rp40.000. Jadi pada pernyataan yang kedua, 10% dari harga tanaman gelombang cinta sama dengan total harga 2 bunga dahlia. Nah, jawabannya salah ya teman-teman, karena harganya tidak sama. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Separuh uang dari pembelian 20 bunga tulip dapat digunakan untuk membeli 16 bunga matahari. Kita hitung harganya kembali. Jadi bunga tulip sebanyak 20 buah dengan harga Rp40.000 per tanaman, maka jika dikalikan 20 dikali 40 hasilnya adalah Rp800.000. Kemudian 16 bunga matahari, kita tulis di sini 16 bunga matahari dikali dengan 25.000. 16 dikali 25.000
Hasilnya adalah Rp400.000. Nah, kembali ke pernyataan yang ketiga, yang ditanyakan adalah separuh uang dari pembelian 20 bunga tulip. Separuh uang artinya setengah bagian ya. Jadi setengah bagian dari pembelian 20 bunga tulip senilai 800.000 adalah 800.000 dibagi 2, hasilnya adalah Rp400.000. Nah, sehingga pada pernyataan yang ketiga, separuh uang dari pembelian 20 bunga tulip, yaitu 400.000, bisa digunakan untuk membeli 16 bunga matahari dengan harga 400.000. Nah, sehingga pada pernyataan yang ketiga jawabannya sesuai ya. Maka kita berikan centang di kolom benar. Oke, masih semangat ya teman-teman? Kita lanjut ke soal-soal yang berikutnya yang masih berkaitan dengan aljabar. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Tipe soalnya adalah pilihan ganda. Kali ini judulnya adalah pola tanam pohon. Pak Santo mempunyai beberapa tanah kebun yang akan ditanami dengan pohon jeruk dan apel dengan pola penanaman pohon seperti pada gambar di atas. Kotak persegi mewakili tempat untuk menanam pohon. Kotak berwarna biru yang ada di bagian tengah merupakan tempat tanam pohon jeruk, sedangkan kotak putih merupakan tempat tanam pohon apel. Pertanyaannya adalah jumlah pohon apel yang harus ditanam ketika jumlah pohon jeruk berjumlah 169 adalah. Oke, jadi jika kita perhatikan kotak pertama, jumlah kotak yang berwarna biru adalah 1 buah. Dan kotak yang kedua, jumlah kotak yang berwarna biru adalah 4 buah. Kemudian kotak yang ketiga, jumlah kotak yang berwarna biru adalah 9 buah. Nah, selanjutnya dalam bentuk lain, 1 merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 1, atau dalam bentuk kuadrat bisa dituliskan menjadi 1 kuadrat. Selanjutnya, 4 dalam bentuk lain dapat dituliskan menjadi 2 dikali 2, atau dalam bentuk kuadrat dapat dituliskan 2 kuadrat. Sedangkan 9 dalam bentuk lain dapat dituliskan menjadi 3 dikali 3 atau 3 kuadrat. Kembali ke soal, jadi jika jumlah pohon jeruk adalah 169, maka kita tulis di sini N-nya adalah 169, maka dalam bentuk lain 169 adalah 13 dikali 13, atau dalam bentuk kuadrat dapat dituliskan 13 kuadrat. Jumlah pohon jeruk adalah 169, maka kotak yang berwarna biru jumlahnya adalah 13 dikali 13. Nah, apabila kita menghitung kotak secara keseluruhan, jumlahnya adalah, kita tulis di sini kotak keseluruhan, jumlahnya adalah tinggal kita tambahkan 1 di bagian sisi kanan dan 1 di bagian sisi kiri. Jadi jumlahnya adalah 15 dikali 15. Jadi jumlah total kotak keseluruhan adalah 15 dikali 15, hasilnya adalah 225. Nah, kembali ke soal, yang ditanyakan adalah jumlah pohon apel yang harus ditanam ketika jumlah pohon jeruk berjumlah 169. Maksudnya adalah kita akan mencari jumlah kotak yang berwarna putih yang ada di bagian samping-sampingnya. Maka untuk menentukan jumlah pohon apel, caranya adalah total kotak keseluruhan dikurangi dengan kotak yang berwarna biru. Kotak keseluruhan jumlahnya adalah 225, dikurangi kotak yang berwarna biru jumlahnya adalah 13 dikali 13 sama dengan 169. Nah, 225 dikurangi 169, hasilnya adalah 56 buah. Jadi 56 buah pohon apel yang akan ditanam. Sehingga pada soal nomor 3, pilihan jawabannya adalah yang bagian C. Oke, masih semangat ya teman-teman? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Masih dengan judul yang sama, yaitu tentang pola tanam pohon. Kali ini tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Ada beberapa pernyataan yang harus kita jawab dengan memberikan tanda centang pada setiap pernyataan yang benar.
Di soal disebutkan bahwa jumlah seluruh pohon yang akan ditanam adalah 100 bibit dan modalnya adalah 1.300.000. Harga bibit pohon jeruk adalah Rp10.000 dan harga bibit pohon apel adalah Rp20.000. Oke, pernyataan yang pertama. Bibit pohon jeruk yang akan ditanam adalah 64 bibit. Diketahui jumlah seluruh pohon yang akan ditanam adalah 100 bibit. Nah, biar lebih mudah, kita buat ilustrasi kotak-kotaknya seperti pada langkah berikut. Apabila jumlah seluruh pohon yang akan ditanam adalah 100 bibit, maka dalam bentuk lain 100 ini merupakan hasil perkalian dari 10 dikali 10 atau 10 kuadrat. Jadi jumlah kotak keseluruhan adalah 10 dikali 10. Nah, apabila kita ingin menghitung jumlah kotak yang ada di bagian tengah atau kotak yang berwarna biru, maka tinggal kita kurangkan 1 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Jadi sisa kotaknya adalah 8 dikali 8. Jadi kita tulis di sini kotak yang berwarna biru atau kotak yang akan digunakan untuk menanam pohon jeruk adalah 8 dikali 8 sama dengan 64 kotak. Sedangkan kotak yang digunakan untuk menanam pohon apel adalah total kotak keseluruhan yaitu 100 dikurangi dengan total kotak yang ada di bagian tengah atau yang berwarna biru yaitu 64 buah. Jadi 100 dikurangi 64 hasilnya adalah 36 buah. Baik, kita kembali pada pernyataan yang pertama. Bibit pohon jeruk yang akan ditanam adalah 64 bibit. Benar ya teman-teman? Jawabannya adalah 64. Kita berikan centang di kolom yang ada di bagian depan. Lanjut ke pernyataan yang kedua, bibit pohon apel yang akan ditanam adalah 36 bibit. Pernyataan yang kedua jawabannya adalah benar. Karena jumlah pohon apel yang akan ditanam adalah 36 buah. Lanjut pada pernyataan yang terakhir. Dengan modal tersebut, maka cukup untuk membeli bibit pohon yang diharapkan sesuai dengan pola yang ada. Jadi sekarang kita akan menghitung biaya yang diperlukan. Jika pohon jeruk yang akan ditanam, jumlahnya adalah 64 buah, dengan harga bibit pohon jeruk adalah Rp10.000, maka total biaya yang dikeluarkan adalah 64 dikali 10.000, hasilnya adalah Rp640.000. Kemudian jumlah biaya yang digunakan untuk menanam pohon apel adalah 36 buah dikali harga bibit pohon apel yaitu Rp20.000. 36 dikali 20.000 hasilnya adalah Rp720.000. Nah, apabila keduanya kita jumlahkan, maka diperoleh total biayanya adalah Rp1.360.000. Maka modal yang dimiliki yaitu sejumlah Rp1.300.000 tidak dapat untuk membeli seluruh pohon yang akan ditanam. Sehingga pada pernyataan yang ketiga jawabannya adalah salah. Nah, buat teman-teman, apabila ada yang perlu ditanyakan atau ada masukan soal-soal lain yang perlu dibahas, boleh silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video pembahasan soal yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.